Menanti kesaksian krusial Putri Chandrawati ungkap motif pembunuhan Brigadir J. Bareskrim Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. Namun hingga saat ini, motif pembunuhan Brigadir J di tangan Verdi Sambo CS masih menjadi misteri. Terlebih motif yang disampaikan ke publik sempat berubah-ubah. Sejauh ini, pengakuan Verdi Sambo tega menghabisi Brigadir J lantaran dipicu amarah dan emosinya atas peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa itu dianggap melukai harkat dan martabat keluarganya. Namun tidak jelas apa tindakan yang dinilai melukai harkat dan martabat itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan, motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dipicu masalah kesusilaan. Pernyataan ini disampaikan Kapolri saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 3 DPR pada Rabu, 24 Agustus 2022. Awalnya, Komisi 3 DPR mencecar Listio soal motif pembunuhan Brigadir J yang masih simpang siur. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 DPR fraksi PAN, Sarifudin Suding. Suding meminta Kapolri membuka motif pembunuhan ajudan Verdi Sambo itu agar tidak ada lagi kabar simpang siur yang beredar di masyarakat. Supaya berita di luar tidak simpang siur, ini, motif, harus dijelaskan Pak, kata Suding dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Kapolri, Rabu kemarin. Saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC, Putri Chandrawati, melaporkan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang, jawab Listio. Dia menyebut, motif kesusilaan itu hanya ada dalam 2 lingkup yakni pelecehan dan perselingkuhan. Kapolri memastikan, pihaknya akan bekerja untuk memastikan motif pembunuhan Brigadir J. Isunya antara pelecehan atau perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir, kata Listio. Kapolri mengakui, motif pembunuhan Brigadir J sejauh ini baru didapatkan dari keterangan Verdi Sambo. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun, mohon izin, terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS, kata. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian soal motif pembunuhan Brigadir J, Polri akan memeriksa istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kesaksian Putri sangat krusial untuk mengungkap kepastian motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, kata Listio. Dia menuturkan, penyidik akan memastikan kembali kronologi peristiwa di Magelang kepada Putri Chandrawati apakah akan ada perubahan keterangan atau tidak dalam pemeriksaannya sebagai tersangka. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka apakah berubah atau tidak, ujar Sigit. Dengan demikian kami bisa mendapatkan suatu kebulatan terkait dengan masalah motif, sambungnya. Kapolri mengatakan, Putri Chandrawati masih belum bisa diperiksa sebagai tersangka lantaran sakit. Tersangka kelima kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu telah menyerahkan surat sakit selama 7 hari kepada penyidik. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, ujar Sigit. Untuk itu, tim sus, bentukan Kapolri dalam mengungkap misteri kematian Brigadir J ini telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Rencananya pemeriksaan dilakukan pada pekan ini. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan, kata Sigit. Tim sus, Polri berencana memeriksa istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati sebagai tersangka terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pemeriksaan perdana Putri Chandrawati sebagai tersangka ini dijadwalkan dilakukan pada Jumat, 26 Agustus 2022. Tim sidik tim sus juga, besok minta keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka, kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis, 25 Agustus 2022. Dedi menerangkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan agar berkas perkara para tersangka segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, JPU.
Adapun, pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka yakni pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto 55-56. Di samping itu, Kapolri juga meminta Direktorat Siber Bareskrim Polri yang menangani dugaan pidana obstruction of justice dalam penanganan awal kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat segera dituntaskan. Itu harus dipercepat prosesnya, ujar dia. Sebelumnya, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Penetapan Putri sebagai tersangka ini menyusul suaminya Irjen Verdi Sambo. Selain Sambo dan istrinya, polisi juga lebih dulu menetapkan Baradae alias Richard Eliezer, Bribka RR alias Ricky Rizal dan Kuat Maruf alias KM sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Yungto pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 dan 56 KUHP. Secara terpisah, pengacara keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Hanish mengatakan, Putri Chandrawati akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat besok. Saya akan dampingi, Ibu Pisi. Insya Allah Ibu Pisi kooperatif, kata Arman saat dihubungi, Kamis, 25 Agustus 2022. Saat ditanya apakah tim pengacara akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Putri Chandrawati, Arman menyatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi hak kliennya. Kami akan mengajukan hal-hal yang menjadi hak-hak hukum Ibu Pisi, ujarnya. Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan hasil temuannya terkait latar belakang kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Hasilnya, dari survei yang dilakukan pada 11 Agustus 2022 hingga 17 Agustus 2022 ini, responden terbelah pada dua sudut pandang. Apakah benar alasan kematian Brigadir J karena hal tertentu atau tewas akibat adu tembak pasca insiden pengancaman dan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo? Hasilnya, 81,8% responden mengatakan Brigadir J sengaja dibunuh karena alasan tertentu dan hanya 10,0% responden yang mengatakan Brigadir J tewas terbunuh akibat adu tembak karena melakukan pengancaman dan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Sedangkan sisanya, 8,2% responden mengaku tidak tahu, tidak menjawab, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat pemaparan via daring, Kamis, 25 Agustus 2022. Lebih lanjut menurut hasil survei, mayoritas responden yakin ada alasan di balik kematian Brigadir J atau ada motif yang mendasari peristiwa tersebut. Karena itu, mayoritas responden meminta Polri mengungkap motif pembunuhan Brigadir J ke publik. Kendati Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sempat menyatakan bahwa motif pembunuhan Brigadir J tidak perlu dibuka untuk menjaga perasaan. Motif pembunuhan ini akan diungkap di persidangan nanti. Kalau ditanyakan kepada publik, mereka tidak mau tahu, mereka maunya motif atau alasan pembunuhan harus diungkap kepada publik, tutur Burhanuddin. Melalui pertanyaan lanjutannya, Burhanuddin mengungkap, 65,6% responden survei memilih motif atau alasan pembunuhan segera diungkap ke publik. Sementara hanya 29,7% responden yang senada dengan pernyataan Kabareskrim. Sedangkan 4,7% responden memilih tidak menjawab dan mengaku tidak tahu. Mau kontennya disebut dewasa atau menjijikan pun, publik ingin itu dibuka. Mengapa? Karena sejauh ini pihak kepolisian baru menyampaikan motif, menurut versi Sambo dan istrinya, kata Burhanuddin. Sebagai informasi, responden survei terdiri dari warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki ponsel, atau total 83% dari jumlah populasi nasional. Pemilihan responden dilakukan dengan metode random digit dialing, RDD, dengan total responden sebanyak 1.229 orang. Margin of error diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara sendiri dilakukan dengan responden melalui telepon oleh pewawancara yang dilatih.